وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebentar lagi, beberapa hari lagi, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, kekasih-kekasih Allah, mereka sedang menunggu datangnya bulan yang paling agung, menunggu datangnya bulan yang paling mereka rindukan, menunggu datangnya bulan yang mereka paling khawatir apabila mereka tidak menjumpai bulan itu. Bulan apa? Bulan Ramadan yang kedatangannya tinggal dalam hitungan beberapa hari lagi. Bisa kita hitung dengan jari kita. Sebentar lagi. Bulan ini adalah bulan yang sangat dirindukan oleh orang-orang Islam, oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang bertakwa, oleh orang-orang yang layak disebut sebagai aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Bahkan saking rindunya mereka pada bulan Ramadan, sampai ada riwayat mengatakan kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur. Orang-orang dulu 6 bulan mereka berdoa kepada Allah ayyuballighahum Ramadan, supaya mereka bisa menjumpai bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah berdoa, ya Allah, semoga Engkau menyampaikan kami pada bulan Ramadan. Kenapa nih? Karena begitu rindunya mereka pada bulan Ramadan. Ada lagi seperti diriwayatkan, sebagian dari mereka berdoa, Allahumma sallimni Ramadan, ya Allah, semoga Engkau menyelamatkan Ramadan untukku. Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah, semoga Engkau menyelamatkanku untuk bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan semoga Engkau menyelamatkan Ramadan untukku. Watasallamhu minni mutaqabbalah, dan semoga Engkau
menerima bulan Ramadan dariku sebagai amalan yang diterima. Riwayat-riwayat ini menunjukkan betapa besar kerinduan mereka terhadap bulan Ramadan. Di samping itu, ada kekhawatiran, ada kegelisahan, ada kecemasan apabila mereka tidak bisa menjumpai Ramadan. Apalagi ketika mereka mengingat saudara-saudara mereka yang sebelumnya masih bersama-sama mengerjakan puasa Ramadan, masih salat tarawih bersama-sama, masih i'tikaf bersama-sama, bahkan masih salat itu bersama-sama. Ternyata menjelang Ramadan tahun ini mereka semua sudah meninggal. Dipastikan sudah tidak bisa lagi puasa, dipastikan sudah tidak lagi menjumpai Ramadan, dipastikan sudah tidak lagi bisa salat tarawih bersama, dipastikan tidak bisa lagi untuk i'tikaf bersama. Ketika mereka mengingat-ingat itu, ada kecemasan. Jangan-jangan saya juga tidak akan ketemu Ramadan. Apalagi dengan kondisi seperti sekarang, dengan adanya wabah corona, sehingga angka kematian melonjak luar biasa. Bahkan di sebagian negara dalam sehari itu angka kematian bisa sampai ribuan. Maka kekhawatiran, kecemasan tidak bisa berjumpa dengan Ramadan itu lebih besar. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat. Mudah-mudahan wabah yang menimpa negara kita dan juga negara-negara Islam yang lain, Allah segera mengangkat wabah itu. Amin. Sehingga orang-orang Islam bisa beribadah dengan nyaman, bisa beribadah dengan tenang, tanpa diliputi ketakutan. Amin. Saudara sekalian, sudah tadi saya katakan bahwa kekhawatiran orang-orang Islam, orang-orang iman, para kekasih-kekasih Allah, bukan kematian yang mereka khawatirkan, bukan corona yang mereka takutkan, tapi apa? Kekhawatiran tidak bisa bertemu dengan Ramadan.
Mengingat apa? Ini adalah bulan yang mereka tunggu-tunggu. Ketika bulan Ramadan sudah dekat, orang-orang iman, orang-orang Islam begitu bergembira, begitu bahagia. Sebentar lagi Ramadan datang. Ketika Ramadan tiba, mereka begitu bersuka cita, saling memberikan selamat dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Orang Islam begitu merindukan bulan Ramadan. Kenapa orang Islam begitu cemas kalau mereka tidak bisa bertemu Ramadan? Itu semua tidak lain karena keistimewaan, keutamaan yang ada pada bulan Ramadan dan tidak ada di bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang tidak ada di bulan yang lain. Bulan Ramadan memiliki keutamaan yang tidak kita dapati di dalam bulan yang lain. Di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah pilihan yang dijatuhkan oleh Allah kepada bulan Ramadan untuk menjadi bulan, menjadi tempat, menjadi waktu turunnya kitab yang paling agung dalam sejarah manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi terbesar dalam sejarah manusia. Mukjizat yang kekal, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih menurunkannya pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan betapa istimewanya Ramadan. Karena ketika seseorang memiliki hajat yang besar, pasti dia akan memilih waktu yang paling tepat, waktu yang paling pas, waktu yang paling istimewa bagi dia. Ketika Allah memilih menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, maka itu dengan jelas menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa.
Nah, di antara keistimewaannya lagi adalah salah satu ibadah yang paling baik ibadah yang menjadi kesamaan syariat setiap nabi. Allah wajibkan di mana? Di bulan Ramadan. Ibadah apa itu? Ibadah puasa. Ibadah puasa adalah salah satu kesamaan yang menyamakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Semua umat oleh Allah diwajibkan mengerjakan puasa, walaupun waktunya berbeda-beda, caranya berbeda-beda, tapi setiap umat Allah mewajibkan mereka ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang iman, telah diwajibkan untuk kalian puasa sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Yang diwajibkan mengerjakan puasa oleh Allah tidak hanya kita, tapi juga umat-umat sebelumnya. Puasa dia adalah ibadah yang diwajibkan kepada semua umat, dan ibadah yang memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Insyaallah ini akan kita bahas di lain kesempatan. Apa saja keutamaan-keutamaannya salat, puasa. Allah mewajibkannya di mana? Di bulan Ramadan. Ini juga menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, di mana Allah memilih kewajiban puasa yang harus kita kerjakan adalah pada bulan Ramadan. Nah, ini keistimewaannya, di antaranya itu. Adapun keutamaannya, salah satu atau termasuk dari keutamaan Ramadan adalah Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai musim. Musim apa? Musim kebaikan. Kita ketahui bahwa Allah menjadikan beberapa musim beberapa waktu oleh Allah dijadikan sebagai musim untuk kita memperbanyak ibadah, untuk kita melipatkan ibadah, untuk kita melipatkan semangat dalam kebaikan. Ada musim haji, ada musim Ramadan misalnya. Bulan Ramadan adalah salah satu musim terbesar untuk kita memanen kebaikan. Orang yang menghendaki masuk surga, maka
Maka kesempatan terbesarnya kapan? Di bulan Ramadan. Orang yang menghendaki pengampunan, kesempatan terbesarnya kapan? Di bulan Ramadan. Orang yang menghendaki derajat yang tinggi, kesempatan terbesarnya kapan? Di bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma inshalakha qabla an yughfara lah." Raghima anfu rajul, sangat rugi seseorang. Saking ruginya digambarkan apa? Dia tersungkur di tanah sampai hidungnya kotor dengan debu, tersungkur di debu. Ini ragam. Nah, ragam itu apa? Permukaan tanah, itu namanya ragam. Itu gambaran saking ruginya dia. Nah, seperti orang tersungkur di tanah. Nah, hidungnya nyungsep di tanah. Raghima anfu rajul, sangat rugi seseorang yang dakhala alaihi Ramadan, Ramadan masuk kepadanya, Ramadan bertamu kepadanya, Ramadan datang kepadanya. Tsumman salakha, kemudian Ramadan pergi, qabla an yughfara lah, sebelum dosa-dosanya diampuni. Kenapa? Karena kesempatan terbaik, kesempatan terbesar seseorang mendapatkan pengampunan kapan? Pada bulan Ramadan. Kesempatan seseorang untuk mendapatkan derajat setinggi-tingginya kapan? Di bulan Ramadan. Kesempatan paling besar untuk orang mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya kapan? Di bulan Ramadan. Kesempatan paling lebar bagi kita untuk bisa masuk surga selama di neraka kapan? Pada bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan datang, ada orang yang begitu santai, tidak peduli, sampai Ramadan pergi, dosa-dosanya belum terampuni. Kapan lagi dia mau mencari pengampunan? Kapan lagi dia mau mencari lipatan pahala? Kapan lagi dia mau mendapat derajat yang setinggi-tingginya? Sedangkan waktu yang paling tepat, nah, kesempatan yang paling besar dia sia-siakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan tiba, selalu memberikan ucapan selamat kepada sahabat-sahabatnya. Ja'akum Ramadan, ataakum Ramadan, Ramadan telah datang pada kalian, Ramadan telah datang. Syahrun mubarak, Ramadan adalah bulan yang dibarokahi, bulan yang penuh dengan kebaikan. Yang tidak boleh disia-siakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam hadis lain, kana ajwadan nasi bil khair. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, artinya paling semangat dalam kebaikan.
Kemudian paling semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling besarnya semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan kapan? Di bulan Ramadan. Bahkan sampai digambarkan kedermawanan beliau, kesemangatan beliau dengan kebaikan di bulan Ramadan itu seakan-akan lebih cepat daripada angin, lebih cepat daripada tiupan angin. Kenapa tuh? Ramadan adalah syahr mubarak. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barakah. Faradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan Ramadan. Sejak kapan puasa Ramadan diwajibkan kepada umat Islam? Kapan pertama kali diwajibkan? Pada tahun 2 Hijriah. Itu pertama kali orang Islam diwajibkan mengerjakan puasa Ramadan. Allah mewajibkan puasa Ramadan untuk kalian. Nah, berarti puasa yang paling disenangi oleh Allah kapan? Pada bulan Ramadan. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaradtuh." Tidaklah hambaku berusaha mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, yang lebih aku senangi daripada dengan mengerjakan apa-apa yang aku wajibkan kepada mereka. Ketika suatu ibadah itu diwajibkan oleh Allah, itu menunjukkan apa? Cintanya Allah, senangnya Allah kepada ibadah itu. Ketika suatu puasa oleh Allah diwajibkan, berarti menunjukkan bahwa puasa ini adalah puasa yang paling dicintai oleh Allah. Puasa Ramadan, karena dia yang diwajibkan oleh Allah, berarti dia lebih besar pahalanya daripada puasa apa? Syawal, daripada puasa hari Senin dan Kamis, daripada puasa Iyamal Bid, daripada puasa hari Arafah, daripada puasa hari Asyura. Pahalanya lebih besar daripada semua puasa-puasa sunnah. Kenapa? Yang diwajibkan oleh Allah adalah puasa Ramadan. Faradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan pada kalian puasa Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan semua pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Dan beliau tadi katakan falam yughlaq minha babun, maka tidak ada satupun pintu surga yang ditutup oleh Allah, semua dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, sementara pintu-pintu neraka jahim, pintu-pintu neraka jahim itu salah satu namanya neraka, namanya jahim, oleh Allah semua ditutup, dikunci. Falam yuftah minha babun, dan tidak ada satupun pintu yang dibuka. Para ulama mengatakan arti dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka ini bisa arti yang hakiki, memang pada hari itu atau selama bulan Ramadan semua pintu surga dibuka dan semua pintu neraka ditutup. Atau maknanya bisa itu adalah isyarah kemudahan
dari Allah untuk orang-orang yang akan masuk surga. Kemudahan dari Allah untuk orang-orang yang berusaha untuk selamat dari neraka. Dan di bulan Ramadan setan-setan oleh Allah dibelenggu. Apa maksudnya dibelenggu? Dia tidak diberi kebebasan untuk menggoda, merusak manusia sebagaimana di bulan-bulan selain Ramadan. Dia tidak leluasa merusak, mengganggu anak Adam sebagaimana dia mengganggu anak Adam di bulan-bulan yang lain. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ibadah kita satu malam pada malam itu lebih baik daripada ibadah kita selama 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi dari malam itu, artinya tidak bisa memperbanyak ibadah pada malam itu, maka sungguh dia telah dihalangi dari kebaikan yang besar, rugi besar. Nah, ada satu malam, siapa bisa ibadah pada malam itu, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan dia ibadah. Tapi dia nggak bisa ibadah malam itu. Nah, dia habiskan malam itu dengan tidur. Dia habiskan malam itu dengan senang-senang. Sangat rugi dia. Saudara sekalian, itulah beberapa keistimewaan dan keutamaan Ramadan yang tentunya masih lebih banyak lagi yang belum kita bahas. Tapi setidaknya di sini menjadi jawaban apabila kita bertanya, kenapa orang-orang dulu, orang-orang Islam, orang-orang yang bertakwa, orang-orang iman, mereka begitu merindukan Ramadan? Kenapa mereka begitu cemas, begitu takut kalau tidak bisa ketemu Ramadan? Sedikit saja gambaran tentang keistimewaan Ramadan, keutamaan Ramadan, itu sudah menjadi jawaban bagi kita. Bulan yang sedemikian istimewa, bulan yang sedemikian besar keutamaannya, memang selayaknya kita rindukan, memang selayaknya kita tunggu-tunggu. Maka orang-orang Islam, orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, mereka menyambut Ramadan layaknya mereka menyambut tamu yang terhormat, layaknya mereka menyambut tamu yang paling terhormat, tidak hanya tamu yang terhormat. Bagaimana orang menyambut tamu yang terhormat? Coba, beberapa hari yang lalu di tempat ini kita merencanakan mengundang seorang ustadz yang sangat kita hormati. Apa yang kita lakukan? Berapa hari kita bersiap-siap untuk menyambut kedatangannya. Nah, masjid yang kita anggap kurang rapi, kita rapikan. Fasilitas yang kita anggap kurang, kita
kita kebut supaya bisa siap ketika tamunya datang. Itulah yang dilakukan orang yang bersiap menyambut kedatangan tamu yang terhormat. Orang Islam, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa menyambut Ramadan layaknya tamu yang paling terhormat. Maka dia tidak menyambutnya dengan biasa-biasa saja, tidak. Dia akan melakukan banyak persiapan supaya apa? Ketika tamu ini nanti datang, tamu ini merasa senang, tamu ini merasa puas dengan apa? Dengan penghormatannya. Begitu juga kita dengan Ramadan. Kita tidak mau menyambut Ramadan dengan sambutan yang biasa-biasa saja. Persiapan kita untuk menyambut datangnya Ramadan harus betul-betul kita rencanakan. Harus betul-betul kita siapkan dengan detail. Kita siapkan dengan baik. Sehingga ketika Ramadan tiba, semua kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Ramadan bisa kita dapatkan. Kita harus ingat bahwa Ramadan bukan tamu biasa. Ramadan adalah tamu yang sangat mulia yang membawa kebaikan yang besar untuk kita. Jangan sampai kita tidak mendapatkan kebaikannya Ramadan, barakahnya Ramadan. Kenapa? Karena sikap kita yang biasa-biasa terhadap bulan Ramadan. Sikap kita yang tidak mengistimewakan bulan Ramadan. Maka nanti insya Allah perlu kita berbagi tentang beberapa hal yang bisa kita persiapkan atau beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk persiapan menyambut bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah rugi bagi seseorang yang Ramadan datang kepadanya lalu Ramadan pergi sebelum dia diampuni dosanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mudah-mudahan tidak mengenai kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa memuliakan Ramadan, orang-orang yang bisa memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, orang-orang yang bisa mendapatkan semua kebaikan dan keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.